Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Soleha. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, tepatnya di Tarbiyah, mengambil prodi PIAUD semester 2 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Menuntut Ilmu. Pertama-tama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sarbanun selaku pembimbing mata kuliah pada kali hari ini, dan teman-teman yang saya sayangi dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kedua kalinya yaitu sholawat berserta salam. Tak lupa pula kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan ceramah saya yang berjudul Menuntut Ilmu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi yaitu Thalabul ilmi qiradatul alal muslimin, yang artinya yaitu menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap dari sosial media. Sekarang itu banyak nggak, pernah nggak teman-teman itu melihat kayak postingan-postingan gitu yang captionnya itu kayak captionnya itu yang like dapat pahala, terus yang komen masuk surga gitu. Pernah nggak teman-teman menjumpai postingan yang seperti itu? Kalau saya sih pernah, saya sendiri jujur pernah menjumpai yang seperti itu. Terus lihat juga komennya, pasti itu banyak banget kan, sampai beribu-ribu gitu yang komennya. Pernah nggak? Bener nggak? Iyalah bener, cewek mah memang selalu bener. Apalah, Masya Allah, hal yang seperti itu, begitu rendahnya ilmu pengetahuan yang seperti itu. Sebab sejak kapan Allah itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan sosial media? Sejak kapan gitu kan? Ilmu agama, ilmu pengetahuan tanpa diiringi agama, itu jatuhnya nanti takutnya apabila orang tersebut melakukan perintah dari Allah dan sulit melakukan kesalahan, itu tak ditakutkan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillah min zalik, teman-teman, kalau kita melakukan perintah Allah dan amal kita tidak diterima, itu sangat menyedihkan sekali lah. Cuma saja seperti itu kan. Jadi teman-teman, dengan ilmu pengetahuan kita bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Dengan ilmu pengetahuan juga kita bisa tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, dan bagaimana juga menjalankan syariat yang benar. Menuntut ilmu teman-teman bukanlah hanya untuk semata untuk mencari ijazah atau mencari gelar saja, atau bahkan hanya untuk semata untuk mencari pekerjaan saja. Itu tidak teman-teman, sangat tidak. Atau bahkan juga sering untuk hanya untuk menjadi pegawai negeri saja, yang akhirnya yaitu hanya untuk kepentingan realisme saja. Kita ambil contoh teman-teman dari pejabat-pejabat kita pada saat ini, itu banyak sekali yang melakukan atau mengikuti yang sering mengikuti jalannya tikus. Oh ya, teman-teman tahu nggak apa itu jalan tikus? Jadi teman-teman, jalan tikus merupakan adalah jalan yang menggerogoti hak-haknya orang lain, hak-haknya fakir miskin, bahkan hak-hak rakyat sekalipun, atau yang sering disebut dengan koruptor. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Republik Indonesia ini koruptor merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, atau sering disebut dengan extraordinary crime. Nauzubillah min zalik. Indonesia ini teman-teman merupakan bumi yang subur, seperti pohon karetnya subur, pohon kelapanya subur, pohon sawitnya subur, bahkan koruptor di Indonesia ini pun subur gitu. Kalau di negara-negara lain, itu hanya di Indonesia ini ya teman-teman. Kalau di negara-negara lain seperti di Cina itu orang yang koruptor diponis sampai mati. Terus orang di Korea Utara itu koruptor
yang orang bersalah itu diakhiri sampai mati. Bahkan di Jepang pun yang orang bersalah itu diakhiri sampai mati. Lah di Indonesia orang yang bersalah malah dibela sampai mati gitu loh. Itu kan sangat miris ya nggak sih teman-teman? Terus di sini juga Ara punya sedikit cerita. Itu ada seorang nenek dia mengambil sepohon atau sebatang singkong. Itu divonis 1 tahun penjara. Lah PT yang berinisial BM dia membakar 20 hektar pohon, itu divonis tidak bersalah. Sangat miris teman-teman. Ya, sangat miris. Hanya hukum di Indonesia ini yang seperti itu. Sedihlah negara ini teman-teman. Dimanalah perjuangannya para pahlawan memperjuangkan Indonesia ini? Siapakah sekarang pembela hati? Siapakah sekarang pembela negara ini? Lihatlah negara-negara lain tertawa terbahak-bahak melihat hukum yang ada di negara kita ini. Mengapa hal itu terjadi teman-teman? Mengapa gitu? Mengapa hal itu terjadi? Karena adanya orang beriman, adanya orang berilmu tetapi tidak beriman. Tetapi tidak beriman dan tidak beragama. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu sangatlah berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu dipandang terhormat, dihargai, bahkan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat. Sangat berbeda sekali dengan orang yang tidak berilmu atau orang bodoh. Orang bodoh atau orang yang tidak berilmu, dia hanya menjadi bahan cemoohan orang, tidak disepelekan. Nah, disepelekan maksudnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan walaupun hanya beberapa derajat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mengambil contohnya. Contohnya saja, presiden ditinggikan derajatnya karena ilmu, dokter ditinggikan derajatnya karena ilmu, bahkan guru pun ditinggikan derajatnya karena ilmu. Sekarang pertanyaannya teman-teman, mengapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu? Kenapa tidak sebaliknya gitu kan? Karena teman-teman, orang yang berilmu pengetahuan itu ia memiliki pola pikir yang tidak mudah diganggu atau dirusak oleh orang lain. Karena orang yang berilmu pengetahuan, ia akan tahu bagaimana ia mempunyai jalan yang lurus. Ia mempunyai jalan yang lurus dalam menjalankan syariatnya. Ia tidak mudah diadu domba, ia tidak mudah pemikirannya dirusak oleh orang lain. Bahkan ia mempunyai jaminan dalam menjalankan syariat dan agamanya, baik itu negaranya juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu, sesungguhnya Allah telah menunjukkan jalan menuju surga, dan sesungguhnya para malaikat-malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka bukanlah menghadiahkan emas ataupun dirham, akan tetapi mereka menghadiahkan ilmu kepada mereka. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu, maka sesungguhnya ia mengambil bagian yang berharga. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya, apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, jika itu diiringi dan dibekali dengan ilmu, insya Allah semuanya akan bisa untuk kita dapatkan. Semoga kita semua adalah tergolong orang-orang yang mempunyai ilmu yang senantiasa diiringi oleh iman dan takwa. Dan semoga teman-teman kita semua selalu selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, mungkin hanya sekian ceramah dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.